MU terancam denda hingga 1,5 miliar rupiah usai permalukan Arsenal di Piala FA. Manchester United menghadapi ancaman denda sebesar 75.000 pound, atau setara 1,5 miliar rupiah usai kemenangan dramatis mereka melawan Arsenal di Piala FA, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, malam WIB. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA juga mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada kedua klub atas penandatanganan yang terjadi setelah Arsenal mendapat hadiah penalti kontroversial di babak kedua. MU harus bermain dengan 10 pemain selama hampir 1 jam di waktu normal dan tambahan, setelah Diogo Dalot menerima kartu kuning kedua yang berakhir kartu merah. Selain itu, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan Harry Maguire juga menerima kartu kuning. Maguire bahkan terlihat meluapkan emosinya terhadap Kai Havertz, yang dinilai berkontribusi pada keputusan penalti tersebut. Salah satu anggota staf pelatih United juga diganjar kartu oleh wasit Andy Matley dalam laga yang berlangsung musim panas itu. Sesuai aturan FA, denda otomatis diberikan kepada klub yang menerima 6 atau lebih kartu dalam satu pertandingan. Laporan The Sun, mengutip yang terjadi di sekitar keputusan penalti juga menarik perhatian FA. Matley akan mengajukan laporan resmi mengenai kejadian tersebut, sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Dalam kejadian itu, Maguire terlihat menyebut Havertz sebagai penipu, setelah pemain Arsenal terjatuh di kotak penalti, yang akhirnya dianggap pelanggaran oleh wasit. Tanpa bantuan VAR, wasit dan asistennya harus membuat keputusan tanpa dukungan teknologi. Setelah ketegangan mereda, kiper United, Altay Bayindir, berhasil menggagalkan penalti eksekusi Martin Odegaard. Meski begitu, FA diperkirakan akan meninjau rekaman pertandingan, untuk menentukan apakah kedua klub melanggar aturan terkait kontrol pemain, yang berpotensi menimbulkan denda tambahan. Akun media sosial Manchester United menyebut bahwa, keadilan telah ditegakkan, setelah laga berakhir. Di sisi lain, pelatih United, Ruben Amorim, memberikan komentar diplomatis terkait insiden penalti. Para pemain mengatakan itu bukan penalti, tapi kita harus terus maju. Kami menunjukkan ketangguhan, agresivitas, dan semangat yang berbeda. Para pemain benar-benar kelelahan, tapi hari ini adalah hari kami. Saya merasa ada koneksi dengan para penggemar, ujarnya. Musim ini, Manchester United telah menerima denda serupa sebelumnya. Mereka dikenai denda 25.000 pound setelah kekalahan 3-0 dari Tottenham, dan denda 50.000 pound setelah bermain imbang melawan Chelsea di Old Trafford. Insiden di laga melawan Arsenal ini merupakan pelanggaran ketiga mereka, sehingga denda meningkat menjadi 75.000 pound, menjadikan total denda klub musim ini mencapai 150.000 pound. Bukti nyata kemajuan Manchester United di bawah Ruben Amorim. Manchester United menunjukkan performa impresif untuk menyingkirkan Arsenal dari Piala FA 2024/2025. Laga jelas tidak berjalan mudah, tapi skuad MU tampak percaya diri dengan permainan mereka untuk menang. Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 kemarin, MU menyambangi Arsenal di Emirates Stadium, dalam duel putaran ketiga Piala FA 2024/2025, laga berlangsung banyak, duel 90 menit berakhir dengan skor 1-1. Pemenang juga ditentukan lewat babak adu penalti dan beruntung, MU berhasil jadi pemenang lewat skor 5-3. Kemenangan ini spesial karena datang hanya berselang 39 hari, sejak pertemuan terakhir antara Arsenal dan Manchester United di Liga Inggris, ketika The Gunners meraih kemenangan 2-0. Saat itu, Ruben Amorim baru menjalani seluruh pertandingan keempatnya sebagai manajer United, dan masih dalam proses memahami otomotif tim. Ketika MU bertandang ke Emirates pada awal Desember tahun 2024, Amorim masih mencoba berbagai taktik. Namun, perjalanan kali ini ke London disertai dengan performa positif dalam hasil imbang 2-2 melawan Liverpool. Indikasi kemajuan mulai terlihat, dengan Amorim menampilkan pengaruhnya dalam membangun struktur dan ketahanan dalam tim permainan. Meski menghadapi jadwal padat yang menyulitkan waktu untuk berlatih, hanya memiliki 7 hari antara laga di Anfield dan pertandingan Piala FA ini,
Amorim tetap mampu membawa perubahan. MU menunjukkan ketangguhan dan disiplin yang semakin membaik. Amorim sudah pernah menyuarakan kesulitan dirinya memoles tim permainan karena jadwal pertandingan yang terlalu padat. Namun, MU tampaknya terus menunjukkan kemajuan meski tidak begitu cepat. MU datang ke pertandingan ini tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka di Liga. Amorim berharap kemenangan ini menjadi awal dari performa positif, yang dapat membangkitkan kembali semangat dan konsistensi tim di sisa musim. Sudah tiba di Manchester, inilah rekrutan pertama MU era Ruben Amorim. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk merekrut pemain muda berbakat asal Paraguay, Diego Leon dari Cerro Porteño. Leon yang baru berusia 17 tahun sudah tiba di Manchester untuk melakoni tes medis. MU hingga kini belum mendatangkan pemain baru, sejak Ruben Amorim mengambil alih kursi pelatih. Namun, setan merah kini tampaknya tengah bersiap menambah kekuatan dengan kehadiran Leon. Jurnalis Sky Sports, Darmes Set mengabarkan, bahwa Leon tiba di Manchester pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, untuk melakukan tes medis sebagai bagian dari proses finalisasi prakontrak. Diego Leon akan menjalani tes medis di Manchester United hari ini sebagai bagian dari finalisasi kontrak pra-transfer untuk musim panas, tulis Set. Setelah kesepakatan selesai, pemain berusia 17 tahun ini akan kembali ke Cerro Porteño di Paraguay hingga akhir musim, tambahnya. Sebelumnya, jurnalis ternama Fabrizio Romano melaporkan, bahwa MU akan mengeluarkan biaya sekitar 3 juta pound, ditambah bonus sebesar 800 pound ribu, untuk mendapatkan tanda tangan Leon. Meski posisi bek kiri menjadi salah satu area yang perlu diperkuat oleh Amorim, Leon yang masih sangat muda diperkirakan belum akan memberikan dampak signifikan secara langsung. Sebagai bagian dari rencana pengembangannya, Manchester United memutuskan untuk membiarkan Leon tetap bermain di Cerro Porteño hingga akhir musim. Langkah ini dinilai ideal, karena sang pemain sudah terbiasa bermain secara reguler dan beradaptasi dengan sepak bola level senior. Mengambil Leon dari lingkungan tersebut untuk bermain di tim Akademi United dianggap kurang tepat. Manchester United saat ini memiliki 2 bek kiri murni dalam diri Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Sayangnya, keduanya sama-sama sering mengalami masalah cedera. Oleh karena itu, langkah manajemen untuk merekrut pemain muda seperti Leon menunjukkan upaya mencari solusi jangka panjang. Selama beberapa tahun terakhir, fokus klub untuk mendatangkan talenta muda dari berbagai belahan dunia relatif kurang. Namun, perubahan ini tampaknya mulai terlihat di bawah kepemimpinan Ineos.